Shalom, jemaat Tuhan yang ada di Rock Tulungagung, Rock Sidoarjo, dan Rock Mojokerto. Hari ini kita ada dalam renungan Komsel kembali. Saya percaya biarlah renungan Komsel hari ini bisa menjadi kekuatan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Hari ini kita ingin belajar dari satu kisah Musa yang menyerahkan tongkat estafet kepada Yosua. Kita baca terlebih dahulu di Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah dari nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 menceritakan bagaimana Musa diberikan perintah oleh Tuhan untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Yosua. Dan di kisah-kisah itu, dalam perjalanan bangsa Israel itu, bukanlah di saat-saat yang enak bagi Yosua untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan. Karena di saat-saat itu, untuk meraih tanah Kanaan, Yosua dan seluruh bangsa Israel harus menghadapi peperangan. Dan bagi saya, kalau kita analogikan dalam kehidupan kita hari ini, tidak ada atau bahkan mungkin nggak ada yang mau ya pasti orang yang akan mau menerima tongkat estafet dan diberikan satu perusahaan yang memang sedang menghadapi begitu banyak masalah, mungkin juga bisa dibilang sedang mengalami kebangkrutan. Jarang sekali ada orang yang mau menerima posisi kepemimpinan di saat harus menghadapi kondisi perusahaan, pekerjaan yang memang sedang tidak baik. Tapi ini yang terjadi dengan tongkat estafet dari Musa kepada Yosua, di mana bukan satu yang lebih enak yang harus dihadapi oleh Yosua, tapi sesuatu yang juga lebih berat menurut saya, yang harus dijalani oleh Yosua dan bangsa Israel. Tapi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah hal yang tongkat estafet diberikan itu, hal-hal yang berat yang harus dialami, tapi Tuhan memberikan sebuah janji kepada Yosua dan bahkan bangsa Israel melalui Musa itu tadi. Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menguatkan dan teguhkanlah hatimu, dan itu disampaikan kepada Yosua, disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Dan ini menjadi janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, bahkan kepada Yosua sendiri. Dan saya yakin itu tadi, bagi Yosua bukan satu hal yang mudah bagi dia untuk bisa menerima tongkat kepemimpinan dari Musa di saat dia harus menghadapi peperangan. Dan mungkin hari ini kita secara manusia pun menjadi hal yang sangat sulit ketika kita harus menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Tekanan semakin berat, tuntutan juga semakin berat, sementara kondisi juga semakin berat. Buat kita bagaimana kita harus tetap bertahan di tengah kondisi-kondisi yang berat. Bahkan mungkin kita harus berperang melawan kondisi-kondisi yang berat ini. Dan kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Apakah kita akan langsung berhasil, apakah kita akan langsung meraihnya, ataukah kita harus melewati proses-proses kegagalan itu. Dan hari ini saya ingin membahas bagaimana jika kegagalan itu adalah jalan yang tercepat untuk menuju kepada sebuah kemenangan. Kita nggak pernah tahu, Tuhan izinkan kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ternyata adalah jalan yang tercepat untuk kita bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang. Nah, tapi untuk melewati dalam kegagalan-kegagalan itu, kita perlu tahu ada 3 hal ini yang kita perlu belajar dari kisah bagaimana Musa menyerahkan tongkat estafet kepada Yosua. Yang pertama, yang menjadi janji Tuhan kepada Yosua adalah di Ulangan 31 ayat 3. Di sana dikatakan bahwa
Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Janji pertama yang Tuhan berikan kepada Yosua untuk sebelum dia bisa meraih tanah Kanaan, walaupun dia harus melewati peperangan, janji yang pertama Tuhan berikan adalah penyertaan Tuhan, itu yang pertama. Dan hari ini kita tidak boleh lepas bahwa penyertaan Tuhan itu masih terjadi dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu yang memampukan kita masih bisa berdiri, bahkan bangkit dari setiap kegagalan yang akan kita lalui. Bahkan mungkin peperangan-peperangan yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Hari ini sangat penting bagi kita untuk sadar bahwa jangan sampai sekalipun kita meninggalkan hadirat Tuhan. Saya tahu di kondisi-kondisi hari ini semakin berat. Ibadah yang tidak memungkinkan kita untuk secara langsung, membuat kita harus online, itu menjadi sebuah tantangan bagaimana kita tetap bisa menjaga hadirat Tuhan walaupun kita tetap beribadah di rumah dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala gangguan yang mungkin terjadi. Tapi bagaimana kita tetap bisa melekat dalam hadirat Tuhan, itu yang penting. Karena dalam hadirat Tuhan itu ada direction, ada tuntunan yang dia berikan dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan hari ini dia berikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita melalui Roh Kudus. Dan itu Roh Kudus itu yang menghibur kita, Roh Kudus itu yang menegur kita, Roh Kudus itu yang menasehati kita. Sebab itu jangan sampai kita meninggalkan hadirat Tuhan. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bukankah dia Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Lalu yang kedua, janji yang diberikan Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Ini yang dikatakan berkali-kali oleh Tuhan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan di Yosua 1 ayat 7 ketika Musa sudah mati dan Yosua harus melanjutkan perjalanan bangsa Israel untuk menerima tanah Kanaan. Di sana pun dikatakan sekali lagi oleh Tuhan langsung kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hal yang kedua yang Tuhan inginkan terjadi, yang Tuhan berikan janji kepada kita adalah bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap teguh hati kita dalam mengiring perjalanan kita dengan Tuhan. Walaupun harus menghadapi peperangan, walaupun saya katakan tadi, harus mengalami kegagalan demi kegagalan yang mungkin gak mudah untuk kita bisa lewati. Tapi percayalah bahwa Tuhan berikan perintah kepada kita untuk tetap kuat dan tetap teguh dalam kondisi apapun. Bagi saya gini, iman itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi juga dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Maka bagi saya sederhananya gini, action, tindakan dari iman adalah bagaimana kita bisa tetap kuat, bagaimana kita tetap bisa teguh melangkah. Sekalipun berat atau bahkan sekalipun kita belum melihat. Dan action ini yang harus kita lakukan. Apa yang dialami oleh Yosua menerima tongkat estafet bukan di masa yang mudah, tapi bagaimana dia harus melewati masa yang berat, peperangan yang sebelumnya mungkin gak dialami ketika bersama dengan Musa. Ya, jadi penting bagi kita untuk kita bisa kuat dan teguhkan. Dan Tuhan memberikan penekanan untuk kuat dan teguhkan hatimu itu berkali-kali kepada Yosua, bahkan 3 kali atau 4 kali dikatakan seperti itu. Maka kuat dan teguhkanlah hatimu walaupun kita harus mengalami kegagalan. Bukankah kegagalan bisa jadi jalan yang tercepat untuk kita menuju kepada kemenangan? Dan yang terakhir, ini yang Tuhan juga perintahkan dalam setiap kehidupan kita adalah kita tetap harus bertindak hati-hati. Di Yosua 1 ayat 7 tadi juga dikatakan bahwa bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Bahkan di ayat ke-8 ditekankan lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Di saat gelap sulit bagi kita untuk berjalan di jalan yang benar. Karena itu kita perlu terang, supaya akhirnya kita bukan cuma bisa berjalan, tapi
jadi lebih berhati-hati dengan adanya terang itu. Walaupun tetap kita nggak bisa berlari, tapi dengan adanya terang, istilahnya kita bisa lebih berhati-hati di jalan yang akan kita lalui. Percayalah, ketika kita berhati-hati pun, itu juga akan membawa kita kepada jalan keluar yang Tuhan mau. Bukankah perlombaan iman kita bukan soal cepat atau lambat, tapi bagaimana kita bisa melaluinya, bagaimana kita bisa melewati setiap proses tersebut. Sudahkah hari ini kita berhati-hati sehingga proses yang kita lalui hari ini, baik keputusan, baik pikiran, baik respon maupun yang lain, itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bertindak hati-hati tidak membuat langkah kita jadi lamban, tapi bisa jadi itu lebih cepat daripada yang Anda bisa kira. Ingat 3 hal ini jadi menuntun setiap langkah kehidupan kita, melalui proses yang harus kita lalui, melalui setiap peperangan yang terjadi, bahkan mungkin melalui setiap kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, kegagalan bisa jadi jalan tercepat untuk menuju kepada sebuah kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Untuk renungan Komsel, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya, karena ketiga hal ini yang boleh kami pelajari, membuat iman kami bangkit. Kami tetap melihat Tuhan. Kami tetap berada dalam hadirat Tuhan. So, dalam penyertaan Tuhan itu ada kekuatan, ada tuntunan. Dan kami percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, buat kami menjadi teguh, buat kami jadi kuat, buat kami memutuskan hal yang benar dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya langkah-langkah kami itu adalah langkah-langkah yang disertai Tuhan dan membuat kehidupan kami semakin melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya di tengah perjalanan proses yang boleh kami alami, kami tetap bertindak secara hati-hati. Kami mau berjalan sesuai dengan apa tuntunan firman Tuhan, apa kata firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami menemukan jalan keluar itu, sehingga membuat kami menemukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Setelah hari ini kami boleh bangun komitmen yang baru dalam kehidupan kami, menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Yesus, hanya di dalam-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.